Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dokter semuanya. Kali ini kita akan mengadakan podcast bertemakan berita viral yang akhir-akhir ini ada di sosial media. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama kita berdua ini. Jadi yang pertama ada aku, Cantika sebagai co-host, Dan aku, Angelita, sebagai host di podcast dakwah kali ini. Di sini kita akan mengundang bintang tamu yang akan bareng ngobrol-ngobrol santai di podcast kita kali ini. Yeay, yuk kita panggil Bintang tamu kita hari ini. Halo. Halo, waalaikumsalam. Yeay. Kita gesek. Benar. Jadi kan rodok kono Jan. Rodok. Nah. Kalian rodoknya rodok ke Jadi ini kita bintang tamu kita kali ini. Yuk kita perkenalan dulu yuk sama bintang tamu kita hari ini. Yang pertama dari sini dulu, siapa namanya? Di sini kita menghadirkan Ustazah. Boleh dikenalkan dulu Ustazah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nazwa. Di sini saya sebagai ustazah yang untuk mencerahkan isu-isu yang telah hangat akhir-akhir ini. Terima kasih. Selanjutnya ada siapa? Halo semuanya, jadi namaku Feni Anggreni yang biasanya mungkin lewat di beranda kalian. Biasanya aku membagikan konten-konten yang menghibur ya pastinya. Halo semuanya, aku Farika. Pasti kalian kenal sama aku kan? Pasti kan? Nggak mungkin dong nggak kenal. Jadi aku, iya kan? Terus aku di sini sebagai bintang tamu yang mungkin sangat diperlukan ini. Iya. Terima kasih. Nah, di sini kan kita sudah menghadirkan beberapa bintang tamu kita. Di sini ada Ustazah Nazwa, ada Feni, selebgram yang akhir-akhir ini sering banget masuk for your pick TikTok kita, dan tentunya ada Farika juga. Farika di sini juga sama-sama selebgram yang lagi naik daun di TikTok, aplikasi TikTok. Pasti pada tahu lah ya, nggak Iya. mungkin nggak tahu. Oke, jadi di sini kita mungkin akan menanyakan tentang isu-isu yang lagi viral akhir-akhir ini di sosial media yang sering banget dijadikan bahan perbincangan orang-orang di luar sana. Jadi di sini kan kita udah menghadirkan kalian sebagai bintang tamu podcast kita hari ini. Nah, di sini kan kita sebagai host dan co-host serta para pemirsa yang ingin menanyakan masalah isu-isu yang lagi viral atau enggak. Kalian kan sering banget nih muncul di live streaming TikTok, dan itu tuh FVP ke semua orang. Iya. Itu kita juga loh FVP ke kita Iya, kan Jan? benar-benar. Nah iya. Nah gimana sih tanggapan kalian tentang live streaming di TikTok sendiri? Aku kan sering banget ngelihat kalian live streaming, seru banget di situ. Nah gimana menurut kalian, rasa apa yang kalian dapatkan ketika kalian itu sedang live streaming tersebut? Boleh mungkin dijelasin satu persatu. Kalau dari aku sih biasanya memang aku juga sering live streaming ya, dan juga kebanyakan penggemar itu sering berkomentar ya tentang masalah ya kehidupanku selama aku bikin video TikTok. Terus ya banyak berkomentar baik ya, terus seru-seruan aja sih. Untuk yang terkait gift ya, pemberian gift itu kalau menurutku sih buat seru-seruan ya, banyak yang memberikan hadiah karena ya juga aku sudah menghibur mereka ya. Terus jadi intinya aku juga tidak ini unsur meminta-minta, enggak ya. Jadi kalau menurut aku itu pribadi, kalau misal live streaming di TikTok itu aku biasanya kayak share-share aku hari ini lagi mau ngapain, mau ini itu, terus juga bercanda-canda sama viewers aku. Terus juga banyak juga yang ngasih gift, tapi kayak aku nggak terlalu mengharapkan gift itu karena ya aku tahu gift itu mahal guys, gitu loh.
Ya, makasih. Oh, jadi kayak gitu. Berarti kayak gift TikTok kita bisa menghasilkan uang. Iya. Tapi kalian ini tahu nggak sih kalau di TikTok itu tuh banyak pengguna yang sering banget nge-live cuma buat ngemis-ngemis di TikTok. Terus gimana sih pendapat kalian tentang orang-orang yang menyalahgunakan aplikasi tersebut hanya untuk meminta-minta? Nah, di sini kita juga mau minta pendapat kalian nih, gimana sih kesannya untuk isu-isu di luar sana yang menyalahgunakan gift-gift tersebut itu untuk mengemis, meminta-minta, intinya dijadikan ajang live streaming atau aplikasi yang disalahgunakan. Nah, gimana tanggapan kalian dari Fanny dan Farika sendiri sebagai selebgram yang biasanya sering banget nge-live di TikTok, tetapi tidak ada unsur untuk menyalahgunakan live streaming tersebut. Nah, tapi kita pingin meminta pendapat kalian tentang orang-orang di luar sana yang menyalahgunakan live streaming tersebut untuk menjadi ajang mengemis online. Mungkin boleh dijelasin dari Fanny dulu, lalu dilanjutkan oleh Fariha. Ya, jadi menurut pandangan aku kalau misal ngelihat orang-orang yang live streaming TikTok sambil ngemis gift, terus kayak nge-challenge badannya itu buat dicoret-coretin gitu. Aku paling sering lihat yang kayak gitu sih. Terus menurut aku itu kayak buat apa sih? Kayak ngotorin badan, terus ya gitu pokoknya apa ya, terus jadi menurutku tentang yang orang-orang live streaming di TikTok yang buat jadi ajang ngemis-ngemis itu sebenarnya kayak menurutku salah sih ya, karena ya mending dibuat dakwah atau kita sharing-sharing sesuatu gitu kan, jadi lebih bermanfaat gitu ya. Ya mungkin Fanny punya pendapat lain gitu. Ini Fanny silakan. Iya sih, kalau aku setuju banget ya perkataan dari Fariha tadi. Karena aku juga pernah banget terjun langsung melihat ada orang yang benar-benar itu sampai mandi lumpur dan segala macam, pokoknya memberikan challenge. Terus iya, benar-benar kayak dengan meminta gift ya seberapa yang dia mau. Dan ini sangat berbeda ya kalau sama yang live streamingku yang biasanya. Kalau aku sih sebagai seru-seruan aja, aku juga nggak yang mengharapkan banget. Dan kalau memang ada yang memberikan gift ya cuma ya mungkin sebagai hadiah gitu kan. Nah, mumpung saat ini kan kita ada ini ya Ustazah Nazwa ya, boleh nggak sih kita tanya kepada Nazwa terkait dengan isu-isu yang beredar yang tentang banyak yang merugikan ya, apalagi di media sosial yang dijadikan sebagai ajang untuk meminta-minta di live streaming. Itu bagaimana tanggapannya Ustazah Nazwa? Begitu. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut pandangan Islam sendiri, sebenarnya kita itu boleh menggunakan media sosial untuk seru-seruan atau untuk sekedar melepas penat lah gitu. Nah, jadi kalau menurut berdasarkan Islam sendiri itu sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 273, surah kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui." Jadi kalau menurut saya pribadi lebih baik uang kita sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita memberi ke orang yang live tadi seperti itu. Terima kasih. Untuk dalilnya sendiri itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta-minta harta orang lain untuk dikumpulkannya, maka sungguh dia telah meminta bara api neraka jahanam.
maka hendaklah dia mempersedikitnya atau memperbanyaknya. Jadi ya seperti kata saya tadi, lebih baik kita sedekahkan uang kita punya seberapa peser uang kita untuk bersedekah di jalan Allah daripada diberikan orang yang seperti itu. Bukannya tidak boleh, tapi lebih baik kepada orang yang lebih membutuhkan, begitu. Baik, terima kasih telah hadir sebagai bintang tamu podcast dakwah kita hari ini. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari podcast hari ini, jadi intinya itu kita tuh tidak boleh ya Ustazah menyalahgunakan aplikasi seperti contohnya live streaming tersebut untuk ajang meminta-minta, karena di situ juga dijelaskan bahwa di dalam ajaran agama Islam itu tidak diperbolehkan untuk karena di ajaran agama Islam sendiri itu kita tuh tidak diajarkan untuk meminta-minta dan mengemis kepada sesama manusia, apalagi jika orang tersebut pun mampu untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah yang lebih layak. Begitu ke Ustazah? Betul sekali. Iya, begitu. Lalu menurut co-host saya ini gimana ya? Ini kok diam aja ini? Tolong disampaikan kesimpulan yang didapatkan. Kalau dari aku sih ya, buat teman-teman, kalau semisal ada harta yang lebih, sebaiknya jangan digunakan buat hal-hal yang kurang bermanfaat kayak gitu. Di luar sana masih lebih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan harta tersebut daripada untuk orang-orang yang mungkin mereka masih mampu buat bekerja daripada harus meminta-minta seperti itu. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke. Baik, terima kasih atas opini serta masukan dari bintang tamu kita hari ini dan pencerahan dari Ustazah Nazwa serta kesan dan pesan dan pendapat dari Saudari Feni dan Saudari Farihah dalam acara podcast dakwah hari ini. Jadi terima kasih yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast dakwah hari ini. Ada Ustazah Nazwa, ada Saudari Feni dan Saudari Farihah, serta penonton-penonton live video. Serta Terima kasih untuk para penonton yang telah menyempatkan untuk menonton podcast dakwah kali ini. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.